Kita hidup di dunia memiliki waktu yang sangat terbatas. Kita berpacu dengan waktu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri kita. Di satu sisi yang lain, terbatasnya waktu itu digandengkan dengan banyaknya kewajiban yang masih kita lalaikan. Banyak sekali kewajiban Allah Azza wa Jalla yang belum bisa kita jalankan. Allah wajibkan kita untuk menuntut ilmu. Allah wajibkan kita untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah itu nggak bisa jalan kecuali dengan ilmu. Allah wajibkan kita untuk melakukan berbagai amal-amal kebaikan. Allah wajibkan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Allah wajibkan kita untuk birrul walidain kepada orang tua kita. Allah wajibkan kepada kita untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak sekali kewajiban yang belum kita jalankan. Sedangkan waktu kita terbatas. Banyak sekali dosa-dosa yang sudah kita kerjakan, sedangkan waktu kita terbatas. Kita punya waktu yang terbatas, kewajiban banyak yang kita lalaikan, kok sempat-sempatnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di baratnya kita sedang dalam suatu ladang pacuan. Kita berpacu antara terbatas waktu dengan banyak kewajiban terlalaikan. Kita berpacu antara terbatasnya waktu dengan banyaknya keburukan yang kita kerjakan. Maka dari itu dalam kehidupan di dunia ini yang cuma sebentar. Kita cuma sebentar di dunia. Rasulullah menggambarkan sebentarnya kita itu bahwa umur kita itu nggak akan lama. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qallu man yazuzu dzalik. Dan sangat sedikit orang-orang yang usianya lebih daripada itu. Jadi itu bukan patokan bahwa usia kita sampai 60 atau 70 tahun, tetapi secara umum umur umat Islam antara 60 sampai 70 saja. Tidak lama. Beda dengan usia dan umurnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Usia Nabi Nuh alaihissalatu wassalam 1500 tahun. Tapi usia kita nggak panjang, hanya 60 sampai 70 tahun saja. Jadi usia kita sangat terbatas sekali. Dan terbatasnya waktu disejarkan dengan banyaknya kewajiban masih kita lalaikan. Maka dalam hidup di dunia kita nggak ada yang namanya rasa santai, nggak ada yang namanya nyantai-nyantai. Dalam hidup di dunia, setiap dari hembusan nafas kita, setiap dari gerakan kaki kita, setiap dari tangan kita, kita harus pikirkan kira-kira apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi setelah kita. Legacy apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita tinggalkan untuk anak keturunan kita? Apa yang akan kita tinggalkan untuk orang-orang yang akan datang setelah kita? Dari berbagai amal kebaikan, dari berbagai amal kebajikan, itu harus kita pikirkan. Yang punya uang maka bisa meninggalkan legacy setelah dia meninggal dunia nanti, dengan membangun masjid misalnya, dengan membangun pondok pesantren misalnya, dengan membangun rumah tahfidz misalnya, dengan membangun berbagai proyek-proyek kebaikan. Jadi sungguh dalam kehidupan dunia ini kita harus mikir, kira-kira dengan apa yang kita punya itu, seandainya Allah wafatkan kita pada hari ini, ada sesuatu yang masih bisa diambil manfaatnya oleh banyak orang. Yang punya kesempatan untuk nanam pohon, tanamlah pohon. Ketika kita nanam pohon pada hari ini, belum tentu kita bisa memanennya untuk diri kita. Tapi biarkan yang memanennya itu adalah anak kita, cucu kita, kemudian keturunan kita, atau orang lain yang akan memanennya setelah kita, atau berbagai amal kebaikan lainnya. Maka dari itulah bahwa sesungguhnya hidup di dunia sebagaimana ladang pacuan. Kita nggak pernah tahu garis finish kita. Tetapi yang jadi masalah adalah amal kebaikan kita itu masih terlalu sedikit. Amal kebaikan kita masih terlalu minimalis. Sedangkan dosa kita itu maksimalis. Kita harus pikirkan juga apa yang akan kita tinggalkan dan akan kita jadikan sebagai amal jariah di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalau kita lihat para ulama dulu, perjuangannya luar biasa. Bagaimana mereka punya semangat yang besar untuk menuntut ilmu dan untuk mengamalkan ilmu serta mendakwahkan ilmu.
Karena itu cara mereka untuk meninggalkan jejak kebaikan setelah mereka tiada. Maka pernah suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh murid-muridnya, kapankah waktu istirahat itu? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ketika kita sudah menginjakkan satu kaki kita di surga, itulah waktu istirahat. Jadi di dunia itu bukan tempat untuk istirahat. Tempat istirahat kita adalah setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah istirahat yang sebenarnya. Di dunia kita bekerja keras. Bekerja keras untuk meninggalkan jejak kebaikan. Karena bagaimanapun juga harta sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Sekeras apapun kita bekerja, ada bagian dari harta itu yang bukan milik kita. Yang rezeki sudah dijamin. Tapi yang wajib kita cari adalah kemuliaan. Jejak kebaikan yang akan kita tinggalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, di dunia nggak ada waktu istirahat. Tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Santainya kita ibaratnya orang yang sedang menebang pohon dengan sebuah kapak. Istirahatnya kita adalah untuk mengasah kapak itu kembali supaya dia menjadi runcing kembali. Bukan istirahat dalam arti untuk bersantai-santai dan bersenang-senang, tidak. Maka Imam Ahmad pernah ditanya, kapan waktu istirahat? Setiap hari ngaji terus, setiap hari sholat terus, hampir tiap hari puasa terus, tiap hari baca Quran terus, tiap hari nolong orang terus, tiap hari sedekah terus. Lalu kita istirahatnya kapan? Maka Imam Ahmad mengatakan sampai kita menginjakkan satu kaki kita di surga. Itu waktu istirahat yang sebenarnya. Waktu istirahat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-yakin, sampai datang kematian menjemput diri kita. Jadi kita beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai datang kematian kita. Yang jadi masalah adalah kematian itu kita nggak pernah tahu kapan akan menjemput diri kita. Masalahnya itu. Bisa 1 jam lagi, bisa 1 hari lagi, bisa 1 pekan lagi, bisa 1 bulan lagi, bisa 1 tahun lagi, bahkan bisa 1 abad lagi. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu batas akhir dari kehidupan kita. Maka kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya, terus beribadah kepadanya sampai datang al-yakin, sampai datang kematian menjemput diri kita. Karena sungguh dunia itu adalah hanya tempat untuk singgah saja. Di baratnya orang Jawa bilang kita hanya mampir ngombe saja.